Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Rabu Abu dilaksanakan gereja setelah Minggu Transfigurasi Yesus. Minggu Transfigurasi merupakan peristiwa penyataan Kristus sebagai manusia dalam kemuliaan Allah. Karena itu, Minggu Transfigurasi mengakhiri masa sesudah minggu-minggu Epifani, dan umat akan mulai memasuki masa Raya Paskah yang diawali dengan Rabu Abu, Minggu Prapaskah, Kamis Putih, Jumat Agung, berlanjut hingga Paskah, dan berakhir pada hari Pentakosta. Rabu 17 Februari 2021, kita bersama akan melaksanakan ibadah Rabu Abu. Rangkaian masa Raya Paskah ini akan terasa berbeda tentunya, karena ibadah secara langsung dilaksanakan secara terbatas dan kita mengikuti dari rumah masing-masing. Kita berharap kondisi saat ini tidak mengurangi makna dalam menghayati ibadah Rabu Abu yang akan kita jalani. Rabu Abu merupakan tahap peralihan dan menjadi tanda bagi kita agar kita sebagai umat dapat mengosongkan diri dari segala target hidup di dunia ini dalam keseharian kita dan memfokuskan pada kematian kedagingan kita dan hidup di dalam cinta dan terang kasih Allah. Kita diundang untuk memaknai ibadah Rabu Abu sehingga kita dapat bersedia ambil bagian dan mengalami karya keselamatan Allah dalam hidup kita. Pengalaman iman akan karya keselamatan tersebut tentunya diharapkan memampukan kita untuk mengalami proses pembaruan diri. Melalui ibadah Rabu Abu, kita sebagai umat diharapkan sadar akan kefanaan, kelemahan, kegagalan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah. Ibadah Rabu Abu tentu lekat sekali dengan simbol abu. Penggunaan simbol abu dalam kebaktian Rabu Abu bertujuan untuk dapat mengekspresikan kesadaran iman umat akan keberadaannya yang berdosa, dan bukan untuk menyembunyikan kemunafikan atau kesalehan yang palsu. Penorehan abu secara daring atau online dalam pandemi saat ini adalah bertujuan menjaga kita agar tidak semakin luas penyebaran COVID-19. Pelaksanaan ritus ini diharapkan sungguh dapat membawa makna tersendiri bagi kehidupan kita, dan maka dari itu Majelis Jemaat GKI Jati Asih telah mengatur beberapa hal yang dapat menjadi perhatian kita. Yang pertama, kita semua diundang untuk mengikuti kebaktian Rabu Abu yang akan dilayankan secara langsung dari ruang kebaktian gedung gereja, dan kita dapat mengikuti di waktu yang sama melalui tayangan video di kanal YouTube GKI Jati Asih pada pukul 20 malam, Rabu 17 Februari 2021. Yang kedua, seluruh umat selain dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah, dapat mempersiapkan pula abu di kediaman masing-masing. Pada saat ritus penorehan abu dilangsungkan, umat secara pribadi dapat menorehkan abu pada dahi sendiri sambil mengucapkan, "Aku dari debu dan akan kembali menjadi debu." Abu yang dipersiapkan pun dapat mengikuti beberapa arahan seperti berikut ini. Yang pertama, abu dapat dipergunakan secara langsung dari hasil pembakaran daun palem kering atau daun-daun lainnya yang telah dikeringkan dan ditumbuk. Dapat juga menggunakan debu atau tanah. Hal ini sesuai dengan makna yang diharapkan dalam mengikuti ibadah Rabu Abu ini, yaitu mengingat tentang keberdosaan, kerendahan, dan kefanaan diri, bahwa kita semua manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Abu atau debu atau tanah dapat dilarutkan dengan sedikit air atau minyak agar dapat menempel ketika ditorehkan di dahi. Apabila umat kesulitan untuk mendapatkan abu atau debu atau tanah, maka dapat menggunakan benda atau cairan atau larutan lain yang berwarna abu atau hitam yang dapat ditorehkan dan menempel di dahi sesuai dengan penghayatan iman masing-masing. Pilihan ini tentunya dapat dipakai hanya jika tidak dapat menemukan abu atau debu atau tanah. Demikian hal yang dapat disampaikan oleh kami Majelis Jemaat GKI Jati Asih. Selamat mempersiapkan diri
dan selamat mengikuti ibadah kebaktian Rabu Abu pada Rabu 17 Februari 2021 pukul 20 malam. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat mengundang jemaat untuk mengikuti ibadah Rabu Abu. Tata cara ibadah Rabu Abu bisa disimak melalui tayangan yang sudah ditayangkan dan melalui sosialisasi di lingkungan masing-masing. Kita akan mulai kebaktian hari ini. Kebaktian hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sani. Penatua yang melayani hari ini, Penatua Herlina dan Penatua Ibnu. Pemusik Saudara Bintang, PNK Penatua Adi, dan Saudari Laura. Pemazmur Bapak Jonathan, dan tim multimedia. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kami hendak masuk ke altar-Mu ya Tuhan. Sujud, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Suara anak
sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Transfigurasi sebagai perubahan Tuhan Yesus dan kemuliaannya sangat kontras dengan penderitaannya. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini dengan tema transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan mengajak kita untuk memahami makna transfigurasi Kristus agar kita semakin beriman kepada Tuhan Yesus Sang Mesias dalam segala keadaan, baik saat hidup dalam suasana penuh kemuliaan maupun saat mengalami penderitaan. Mari kita nyatakan cinta dan syukur kita akan keagungan kasih-Nya. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi.
Ya Tuhan Allahku, inilah pengakuan dosa kami. Sebagai umat tebusan yang Engkau kasihi, kami sering melawan kehendak-Mu, gagal menghayati iman kami kepadamu. Ya Tuhan, kami salah, sebab kami sering menganggap bahwa keberhasilan dan kesuksesan hidup kami adalah karena upaya kami sendiri, bukan karena pertolongan dari-Mu. Dan kami memandang rendah orang-orang yang menanggung penderitaan, dan kami anggap mereka kurang beriman. Kami telah meragukan keagungan kasih-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami atas kegagalan ini. Perilaku kehidupan kami sungguh tidak mencerminkan kehidupan umat Kristen pilihan Allah. Cara hidup kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bernyanyi dari PKJ 179 bait yang pertama dan kedua. Sadari di dalam
Umat dipersilahkan duduk, kita mau bersama bersatu hati untuk memohon pertolongan dari Roh Kudus sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini ketika Engkau mengizinkan kami untuk memiliki waktu bersama dengan keluarga di rumah, beribadah bersama, kami ingin memohon kepadamu yang memberi kami hikmat serta kebijaksanaan untuk dapat memahami isi firman-Mu. Karena kami mengimani bahwa dengan penyertaan Roh Kudus, kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, menjadi pendengar yang terus bertekun untuk menunjukkan hidup yang taat dan benar di hadapan Engkau. Tolonglah kami agar kami mengingat akan setiap kata demi kata, memahami setiap maknanya, dan juga mempersembahkan kehidupan ini untuk memancarkan wajah-Mu di tengah dunia. Cinta kasih-Mu yang terus harus kami sebarkan dimanapun kami berada. Dengan kerendahan hati kami berdoa dan memohon kepadamu, ya Allah, Sang Pemilik kehidupan ini. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata,
tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 50 ayat 1-6. berfirman memanggil bumi, dari terbitnya mentari sampai pada terbenamnya. Sungguh Allah kita datang dan tak akan berdiam diri. Api menjilat di depannya, badai dahsyat di sekitarnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah adil. Kepada langit di atas dan juga kepada bumi, berserulah Allah kita, mau mengadili umatnya. Orang-orang yang kukasihi, bawalah mereka kemari, yang mengikat perjanjian
sembelihan. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Bacaan kedua pada hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak berdaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan menurut Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Allah. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan bertekun untuk melakukannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Kisah transfigurasi Yesus dicatat di dalam 3 Injil sinoptik, yaitu Markus yang tadi kita baca, kemudian Matius dan juga Lukas.
Ketiga Injil sinoptik yang mencatat tentang kisah transfigurasi ini mau menunjukkan bahwa kisah transfigurasi memiliki makna yang penting bagi para penulis Injil tersebut. Karena itu, ketiganya mencoba memberitakan kisah tentang Yesus yang dimuliakan di atas bukit dan disaksikan oleh 3 orang muridnya. Seperti yang ada tercatat, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang turut menemani Yesus di atas gunung tinggi itu. Transfigurasi sendiri menjadi sebuah proses bagian pemberhentian sementara bagi kita umat Tuhan untuk dapat merefleksikan penghayatan iman kita kepada Yesus. Dari transfigurasi itu kita bersama mau melihat tentang pemahaman akan Yesus yang adalah anak manusia yang mengajar di tengah-tengah dunia, dan kemudian dia memasuki di dalam proses dimuliakan oleh Allah, lalu memasuki masa penderitaannya. Apa yang dijalani oleh Yesus menjadi sebuah momen tersendiri untuk kita sebelum kita memasuki masa raya Paskah. Di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, ayat yang kedua menyebutkan tentang 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ada dugaan bahwa ketiga murid Yesus ini memiliki kedekatan yang lebih dengan Yesus sebagai guru dibandingkan murid-murid yang lainnya. Di dalam hal ini, sebagai seorang rabi, sebagai seorang guru, Yesus memilih 3 rasul untuk membawa mereka dan lalu kemudian membawa mereka ke tempat yang dikehendakinya agar mereka mengalami secara langsung, walaupun hanya sedikit, misteri yang berada pada dirinya, yang meliputi dirinya. Yesus mencoba mengambil murid-murid ini keluar dari kehidupan keseharian mereka untuk masuk dan merasakan dunia Allah yang ada pada dirinya, yang adalah putra Allah sendiri. Ketiga orang tersebut diajak oleh Yesus untuk mengalami fase menjadi seorang saksi sekaligus penafsir keadaan pada saat itu. Petrus, Yakobus, dan Yohanes sama sekali tidak memahami peristiwa yang terjadi di hadapan mereka. Tetapi inilah menjadi momen yang penting, di mana sebenarnya Yesus hendak menyampaikan pesan kepada para murid bahwa kemuliaan yang dilihat oleh mata mereka pada saat itu sesungguhnya merupakan sebuah kelanjutan dari pemberitaan tentang penderitaannya di tengah-tengah dunia. Selain proses transfigurasi, yang menarik berikutnya adalah tentang peristiwa itu terjadi di mana. Peristiwa transfigurasi itu terjadi di atas gunung. Pertanyaannya, mengapa Yesus membawa ketiga murid itu ke gunung yang tinggi? Gunung memiliki makna yang begitu beragam. Banyak orang yang mengatakan ketika bicara kepada kekasih hatinya, seluas samudra apapun itu akan kuseberangi, setinggi gunung apapun akan kudaki. Selalu berisi tentang sesuatu yang misterius, sesuatu yang puitis tentang alam ini. Tetapi gunung yang kita mau bersama lihat di sini adalah ternyata gunung dimaknai di mana ketika kita berada di atas gunung tersebut menjadi terlihat jelas semuanya. Segala bentuk misteri, segala sesuatu yang kalau kita dari bawah itu nggak kelihatan apa-apa, tapi kalau naik ke atas gunung itu semua menjadi terlihat di segala arah. Saya tidak tahu dari antara kita mungkin ada yang senang nanjak kalau orang bilang ya, pecinta alam. Kalau saya berbagi cerita dengan suami, kebetulan suami itu dulu zaman kuliah termasuk orang yang suka mendaki gunung bersama dengan teman-teman kuliah.
Dia mengatakan, wah kalau sudah ke gunung itu rasanya udah beda deh. Kalau ke gunung rame-rame itu kerjasama kerasa, tapi sekaligus jadi kelihatan aslinya orang-orang. Kan capek tuh nanjak gunung, capek, ngantuk, lapar, cuaca yang beragam, semua jadi kelihatan. Itu orang-orang yang jalan bareng nih naik ke gunung. Begitu nyampe di gunung, kelihatanlah sunrise atau sunset, segala hal yang dari bawah itu tidak bisa nampak. Gunung menjadi sebuah tempat yang misterius sekaligus menjadi satu tempat yang ditunjukkan oleh Allah bagaimana Yesus dinyatakan pada saat itu kemuliaannya. Di dalam Mazmur yang tadi kita nyanyikan juga bersama dikatakan bahwa di Gunung Sion puncak tertinggi terlihat atau nampak keadilannya. Tempat ini menjadi sebuah tempat yang bersejarah bagi kehidupan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bagaimana Yesus sudah mempersiapkan mereka untuk melihat wajah Yesus yang sesungguhnya dalam berbagai rupa, dalam berbagai kondisi, dan segala keadaan yang ada pada saat itu. Di atas gunung tersebut, Yesus berubah rupa di hadapan para murid dan memperlihatkan wajah Tuhan yang berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dituliskan juga oleh Markus bahwa tampak pula pakaian Yesus menjadi putih berkilauan. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggelantang pakaian seputih itu, kata Markus di dalam bacaan yang kita baca. Pembandingan ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Yesus itu merupakan hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Peristiwa iman di mana Allah yang ilahi itu memancarkan dirinya di hadapan manusia, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Disinilah yang boleh dikatakan menjadi bagian transfigurasi bahwa misteri Yesus yang selama ini tertutup oleh lapisan manusiawinya menjadi tersingkap. Saya meminjam istilah ini dari Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, di mana beliau mengatakan bahwa misteri Yesus selama ini tertutup oleh lapisan manusiawinya yang selalu dilihat oleh murid-muridnya, dan kemudian pada saat itulah murid-muridnya melihat misteri itu kemudian tersingkap. Apabila kita baca lebih lanjut lagi di dalam Injil pada saat itu, selain tentang proses bagaimana Yesus memperlihatkan kemuliaannya, ada peristiwa lain yaitu kehadiran sosok lain yaitu Musa dan Elia. Di mana keduanya sedang berbicara dengan Yesus dan tidak dikatakan oleh Markus bahwa tidak tahu apa yang sebenarnya sedang mereka percakapkan. Tetapi yang menarik adalah respon Petrus pada saat itu. Ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat bahwa Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia adalah sosok nabi-nabi besar di mana memiliki pesan sejarah yang tersampaikan kepada mereka begitu lekat sehingga mereka langsung mengenali kemuliaan ini seperti Musa dan Elia, walaupun tidak ada ciri-ciri khusus atau tulisan khusus pada tubuhnya bahwa ini Musa, ini Elia. Tapi pada saat itu murid-murid itu mengetahui aura kemuliaan yang ada adalah seperti nabi-nabi besar ini, dan mereka mengingat itu adalah Musa dan Elia. Nah, pada saat itulah respon Petrus yang membuat atau merespon kondisi itu. Ia mengatakan, biarkanlah kami mendirikan 3 kemah di tempat ini. 1 untuk engkau, yaitu Yesus, lalu kemudian 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Mengapa? Ketika kita membaca bacaan ini, dikatakan pada ayat yang ke-6, ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Saat itu mereka hanya berpikir bahwa ini tuh indah. Peristiwa ini begitu mengagumkan.
Maka biarkanlah dibuatkan tempat di sini agar Yesus, Musa, dan Elia itu duduk, diam, tinggal di sini, tidak pergi kemana-mana. Sehingga peristiwa ini menjadi bagian yang menyejukkan mata, menyejukkan hati. Petrus hanya berpikir tentang sisi dari kemanusiaannya, bagaimana kemuliaan itu tidak pernah ia dapati sepanjang kehidupannya. Maka ia ingin agar itu tetap tinggal di situ. Tetapi kelanjutan dari itu yang paling menarik adalah Bapak Ibu, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Disitulah momen di mana Petrus, Yohanes, dan Yakobus harusnya sadar bahwa mereka tidak bisa meminta untuk Yesus, Musa, dan Elia untuk diam di situ dan dinikmati oleh mereka. Melainkan mereka harus mendengarkan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus ajarkan. Kalimat ini, inilah anak yang kukasihi, mau tidak mau menarik kita ke belakang ke dalam peristiwa pembaptisan Yesus. Benar atau tidak Bapak Ibu sekalian? Disitulah pertama kali di mana dinyatakan kepada semua orang bahwa inilah Allah, anak yang kukasihi. Allah langsung menyatakan itu. Dan kemudian ini yang kedua, di mana ada suara yang mengatakan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, peristiwa transfigurasi yang saat ini kita hayati sesungguhnya terjadi karena cinta kasih Allah kepada kita yang menuntun putra tunggalnya untuk masuk ke tengah-tengah dunia, menjalani fase kehidupan manusia, lalu kemudian harus memasuki penderitaannya untuk mati di kayu salib. Buat apa? Agar kita menerima keselamatan, agar kita menerima kehidupan yang berbeda, tidak lagi hidup berkecimpung di dalam dosa, tidak lagi harus bergulat untuk lepas dari maut. Cinta kasihnya itulah yang menuntun kita. Cinta kasihnya yang kuat, yang gigih, bertahan untuk dapat menyelamatkan kita. Kita belajar bagaimana peristiwa transfigurasi itu sebenarnya bisa saja Yesus memilih untuk berhenti pada saat itu, biarkan saya tetap mulia. Tetapi Yesus tidak memilih itu. Dia memilih untuk meneruskan kehidupannya masuk di dalam penderitaan itu. Agar apa? Cinta kasih Allah dapat kita rasakan. Sekali lagi, cinta kasihnya bukan berhubung karena hari ini Valentine's Day ya Bapak Ibu ya. Tetapi memang itu adalah kenyataan yang paling besar. Cinta kasih yang terbesar yang kita terima adalah dari Allah. Maka ketika kita ingat, kita sadar bahwa cinta kasih kita yang telah kita terima itu menjadi milik kita. Kita harus ingat pula, kita tidak bisa hanya sekadar duduk diam menikmati cinta itu, menikmati berkat itu, lalu dengan enak saja kita hanya menunggu dan menunggu menerima berkat yang lainnya. Melainkan kita harus terus berjuang untuk membuka diri, menerima dan turut mencintai Yesus melalui Injil yang diberitakan. Dan kemudian Injil itu dihidupi dalam keseharian kita. Di dalam surat kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menyebutkan bahwa ketertutupan terhadap berita Injil di dalam jemaat itu terjadi karena orang-orang yang tidak percaya pikirannya dan dibutakan oleh ilah pada zaman itu. Apa yang dikehendaki ilah pada zaman ini? Ilah di zaman ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang beriman itu harusnya bersifat linier dengan keberhasilan, kesuksesan, tidak ada hambatan dalam hidup. Hidup kita senang, bahagia, kita menjadi orang yang kaya, kita menjadi orang yang sukses. Pemahaman ini seperti mengajak kita dan menarik kita bahwa ketika kita hidup beriman kepada Allah, mencintai Allah, maka semua hidup menjadi serba mudah.
Bukankah itu yang juga pasti terbersit di dalam pikiran kita, Bapak Ibu? Ketika kita menerima tantangan, kita pasti akan bersama-sama mencoba mengatakan, Tuhan, saya sudah jadi orang yang taat loh. Tapi kenapa kok saya sakit? Kenapa kok saya terima kegagalan dalam pekerjaan saya? Tender saya gagal nih Tuhan ngelawan si ini. Kenapa kok saya hari ini narik ojek kok nggak ada yang dapat penumpangnya? Orang di rumah butuh makan Tuhan. Sudahlah, lebih baik saya tidak usah berdoa. Lebih baik saya tidak usah pergi ke gereja. Apalagi memberikan persembahan kepada gereja. Toh Tuhan juga tidak memberikan kepada saya. Benar atau tidak Bapak Ibu, kita pernah berpikir seperti itu? Walaupun selama 50 tahun hidup, pasti paling tidak sekian detik kita pernah berpikir seperti itu. Benar enggak Pak, Bu? Pasti pernah mempertanyakan tentang Allah dan segala kebaikan-kebaikannya yang kita anggap tidak hadir di dalam hidup kita. Rasul Paulus menghadapi tantangan pemikiran seperti itu di dalam jemaat Korintus. Dia memberikan nasihat supaya mereka lebih membuka diri terhadap pelayanan Injil dan mereka mengalami kemuliaan Kristus. Mereka hidup akan Injil tersebut. Pernyataan ini seolah ingin menunjukkan bahwa Paulus mengajarkan kepada umat untuk membuka diri kepada Injil yang menyelamatkan. Membuka diri kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, Sang Mesias yang sejati. Di Minggu Transfigurasi ini kita bersama belajar bahwa Yesus sebagai Mesias, dia mau menjalani penderitaan. Dan dari penderitaan itu sesungguhnya kemuliaan dari Allah menjadi nyata. Dan kita pun dipanggil untuk memberlakukan Injil itu dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi yang memang perlu kita ingat dengan dasarnya yaitu kita perlu mencintai dan mengasihi Allah dengan rasa syukur. Pada hari Rabu mendatang kita memulai masa raya Paskah pada tanggal 17 Februari 2021. Umat diundang untuk mengikuti ibadah Rabu Abu, di mana kita semua bersama akan menghayati proses dalam ibadah tersebut tentang kefanaan diri. Dan pada hari ini kisah Tuhan Yesus Kristus ketika dimuliakan di atas gunung menuntun kita untuk dapat menghayati masa raya Paskah tersebut dengan lebih dalam lagi. Secara harafiah, bila kita maknai transfigurasi berarti perubahan wajah. Transfigurasi sebagai perubahan Tuhan Yesus dan kemuliaannya sangat kontras sebenarnya dengan pesan penderitaan dan perendahan. Antara kemuliaan dan penderitaan merupakan dua hal yang sangat berbeda, tidak dapat saling berjalan seiringan. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana transfigurasi seolah menjadi perantara dari kedua sisi tersebut. Dan semuanya dibungkus dengan cinta kasih dari Allah. Proses transfigurasi itu menuntun Yesus masuk di dalam penderitaannya. Tetapi dia melakukannya dengan setia. Dia gigih untuk bertahan, mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Agar manusia menerima keselamatan. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita mendengarkan Injil, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu-lagu puji-pujian. Apakah sungguh di situ kita turut meletakkan iman kita bahwa apapun yang terjadi Tuhan, aku akan terus berpegang kepadamu. Karena kasih itu sudah kita pegang. Kasih itu sudah menjadi bagian kita. Kita harus mengingat bahwa kemuliaan dan penderitaan yang dialami oleh Yesus itu merupakan sebuah perbuatan yang sangat besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kita juga harus melihat dan merefleksikan dalam hidup
hidup kita bahwa tidak melulu perjalanan bersama dengan Allah itu semulus jalan tol dan hanya lurus-lurus saja. Akan ada tantangan, akan ada segala bentuk penderitaan, silih berganti. Tetapi kita diundang untuk terus mencintai iman kita kepada Allah dan menghidupi perutusan kita di tengah dunia ini seperti Yesus yang mencintai perutusannya. Pada hari ini kita diundang untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Karena pandemi yang masih terus berlangsung membuat kita harus memilih untuk mengikuti dari rumah saja. Namun dari sini kita bersama belajar untuk menghayati akan setiap tindakan Yesus yang dilakukan dengan kasih dan membawa kehidupan kepada kita. Bahwa pandemi ini pun menjadi bagian dari refleksi iman kita, yang seharusnya tidak luntur, tidak luruh hanya karena kita berjumpa dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Mari bersama kita terus muliakan Allah, wartakan tentang kebaikannya, wartakan keselamatan itu, dengan kita belajar menerima dan mencintai setiap hal yang Ia berikan. Kita juga terus belajar untuk menghidupi cinta itu di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Bagaimana mencintai dengan utuh dan penuh, bagaimana mencintai tanpa syarat dan total. Bukan sekadar mencari kesenangan romantis semata. Mencintai juga berarti kita belajar untuk bagaimana mau masuk di saat yang sulit, bagaimana kita mau menderita, susah, dan sebagainya. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Kasih Paling Agung. Sebenarnya mau minta PNK nih buat nyanyi, nembak sedikit. Lagu PKJ 179, Kasih Paling Agung. Bait yang kedua. Terima kasih Pak Adi, terima kasih untuk PNK dan pemusik yang siap. Inti dari lagu ini adalah komitmen kita. Akan ku ingat cinta kasih Yesus, akan ku ingat penderitaannya, tak akan ku lupakan sepanjang umurku. Ku beritakan itu ke sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun yang terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Maka pada saat ini, penderitaan apapun yang kita alami, sesungguhnya kita sedang memuliakan Allah ketika kita memilih untuk berpegang teguh di dalam Dia. Selamat menghidupi cinta kasih Allah, selamat mencintai kehidupan kita, selamat mencintai semua orang di sekeliling kita. Ingatlah, Ia telah mati bagi kita, karena sesungguhnya kita sangat berharga. Tuhan memberkati. Amin.
I could be as all that I am. So be the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yes, I may come, sweet Jesus, you know I'll never be one. Lord, help me today, show me the way at the time. Do you remember when you were a man? Well, Jesus, you know it was more than that. Keeping and stealing, violence and crime. Teach me to say one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day I have to do. Yes, I will come, sweet Jesus, you know I'll never be one. Lord, help me today, show me the way at the time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yes, I will come, sweet Jesus, you know I'll never be one. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Umat kami undang berdiri. Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur atas bimbingan-Mu
sehingga kami dapat berbakti di hadapan-Mu. Mungkin juga dari antara kami pada saat ini tidak sedang berada dalam kondisi yang baik, namun kami tetap ingin beribadah dengan hati yang penuh sukacita. Ya Allah, kami telah mendengar firman-Mu, kami pun dipanggil untuk melakukannya dengan setia dalam hidup kami. Bimbing dan berkatilah agar telinga yang mendengar, hati yang ditaburkan oleh firman-Mu, mampu untuk mendorong tangan dan kaki ini bekerja di ladang-Mu dengan setia. Kami pada saat ini juga mau berdoa dan mengingat bagi setiap umat-Mu, saudara-saudara kami terkasih, di mana mereka selalu memanjatkan doa memohon kesembuhan, pemulihan dari Engkau. Kami mengingat untuk Ibu dan Bapak Site, Dr. Aurelia, Ibu Retno Taloga, Bapak Budiman Gultom, Opung Kevin Boru, Opung Tiomi Narsilaban, Bapak Evert Palenkahu, Ibu Paulina Harkat, Ibu Rati Suryandari, Saudari Joanna, Bapak Hari Budi, Ibu Rima, anak adik dari Bapak Hari Budi, Ibu Visyaneke, Bapak Hendrik Lakburawal dan Ibu Novhani, keluarga Bapak Dasa Wilson, keluarga Bapak Edi Siagian, Oma Leoni Uli, ibunda dari Bapak Robi Uli, dan juga keluarga Bapak Ferry Simamora yang pada saat ini sedang melakukan isolasi mandiri. Kiranya Tuhan Kau berikan mereka pemulihan berdasarkan belas kasihan-Mu semata. Cukupkan segala kebutuhan, makanan, obat-obatan, dan hal lainnya. Berikan juga kesabaran bagi tiap orang yang mendampingi. Kiranya dengan cinta kasih-Mu saja mereka menemukan sukacita dan pengharapan. Kami juga terus mengingat persekutuan kami sebagai tubuh Kristus di GKI Jati Asih. Sekalipun mungkin kami tidak dapat berkumpul di dalam gedung gereja, sekalipun sudah setahun kami tidak berjumpa secara langsung dan bersekutu secara langsung, namun kami sadar bahwa cinta kasih Tuhan tidaklah terbatas bagi kami untuk terus hidup akrab dan intim sebagai tubuh Kristus. Tuhan berkati agar kami boleh terus semakin mengerti kondisi-kondisi tiap-tiap orang, sehingga kami semakin berbijaksana untuk hadir dan menghibur serta menolong mereka. Tuhan jaga dan eratkan kami selalu. Persekutuan ini kiranya boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu semata. Kami juga terus berdoa untuk negara ini Tuhan, di mana kami memohon agar pandemi ini boleh segera berakhir, di mana kami juga berdoa untuk segala bentuk bencana alam yang terjadi di Indonesia. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Presiden bersama dengan setiap orang yang bekerja. Kiranya Tuhan boleh tolong agar mereka selalu mengingat mereka bekerja untuk orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Kiranya setiap keputusan, setiap hal yang boleh dikeluarkan untuk menjadi kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kiranya juga bangsa Indonesia boleh memiliki kesejahteraan yang merata, hingga ke pelosok-pelosok daerah juga turut merasakannya. Tuhan berkati agar kami pun juga turut menjadi bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab, sehingga kami pun terus berupaya untuk membatasi pergerakan aktivitas kami, sehingga pandemi ini tidak berlarut-larut menjadi lama, hanya karena keteledoran kami. Tuhan, berkatilah kami dan ampunilah segala salah dan dosa kami. Inilah doa kami bersama dengan setiap doa permohonan yang selalu kami panjatkan setiap harinya. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengar dan mengabulkannya seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Nas persembahan kita pada hari ini diambil dari 1 Tawaris 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan pada hari ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat ibadah tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jatiasih seperti yang tertera pada layar. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sungguh sangat memberkati hidup kami. Kami bersyukur oleh karena berkat yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Baik berkat dalam hidup kami berupa kesehatan, berupa rezeki, dan berupa apapun yang tidak bisa kami sebut satu demi satu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur dengan mengumpulkan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami dengan mengumpulkan uang persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, dan tolonglah pimpin rekan-rekan kami yang mengelola persembahan kami ini. Berilah hikmat dan bijaksana sehingga dapat mengelola persembahan dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu oleh karena berkat-berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Segalanya
Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Dan di sorga ketutup mulia, segala lidah pun berkata Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengerahkan kami kepada Tuhan. Hayatilah kesengsaraan Kristus dan kebesaran kasih-Nya bagi penyelamatan manusia, serta teguhkanlah imanmu. Kami siap melakukannya. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada hari ini sudah selesai, tetapi ibadah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita belum selesai. Selamat beribadah di dalam setiap kehidupan kita. Semoga Tuhan menerangi hati kita untuk selalu rindu beribadah pada waktu yang lain. Terima kasih. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Rabu Abu dilaksanakan gereja setelah Minggu Transfigurasi Yesus. Minggu Transfigurasi merupakan peristiwa penyataan Kristus sebagai manusia dalam kemuliaan Allah. Karena itu, Minggu Transfigurasi mengakhiri masa sesudah minggu-minggu Epifani, dan umat akan mulai memasuki masa Raya Paskah yang diawali dengan Rabu Abu, Minggu Prapaskah, Kamis Putih, Jumat Agung, berlanjut hingga Paskah, dan berakhir pada hari Pentakosta. Rabu, 17 Februari 2021, kita bersama akan melaksanakan ibadah Rabu Abu. Rangkaian masa Raya Paskah ini akan terasa berbeda tentunya, karena ibadah secara langsung dilaksanakan secara terbatas dan kita mengikuti dari rumah masing-masing. Kita berharap kondisi saat ini tidak mengurangi makna dalam menghayati ibadah Rabu Abu yang akan kita jalani. Rabu Abu merupakan tahap peralihan dan menjadi tanda bagi kita agar kita sebagai umat dapat mengosongkan diri dari segala target hidup di dunia ini dalam keseharian kita dan memfokuskan pada kematian kedagingan kita dan hidup di dalam cinta dan terang kasih Allah. Kita diundang untuk memaknai ibadah Rabu Abu sehingga kita dapat bersedia ambil bagian dan mengalami karya keselamatan Allah dalam hidup kita. Pengalaman iman akan karya keselamatan tersebut tentunya diharapkan memampukan kita untuk mengalami proses pembaruan diri. Melalui ibadah Rabu Abu, kita sebagai umat diharapkan sadar akan kefanaan, kelemahan, kegagalan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah. Ibadah Rabu Abu tentu lekat sekali dengan simbol abu. Penggunaan simbol abu dalam kebaktian Rabu Abu bertujuan untuk dapat mengekspresikan kesadaran iman umat akan keberadaannya yang berdosa, dan bukan untuk menyembunyikan kemunafikan atau kesalehan yang palsu. Penorehان abu secara daring atau online dalam pandemi saat ini adalah bertujuan menjaga kita agar tidak semakin luas penyebaran COVID-19. Pelaksanaan ritus ini diharapkan sungguh dapat membawa makna tersendiri bagi kehidupan kita, dan maka dari itu Majelis Jemaat GKI Jati Asih telah mengatur beberapa hal yang dapat menjadi perhatian kita. Yang pertama, kita semua diundang untuk mengikuti kebaktian Rabu Abu yang akan dilayankan secara langsung dari ruang kebaktian gedung gereja, dan kita dapat mengikuti di waktu yang sama melalui tayangan video di kanal YouTube GKI Jati Asih pada pukul 20 malam, Rabu 17 Februari 2021. Yang kedua, seluruh umat selain dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah, dapat mempersiapkan pula abu di kediaman masing-masing. Pada saat ritus penorehan abu dilangsungkan, umat secara pribadi dapat menorehkan abu pada dahi sendiri sambil mengucapkan, "Aku dari debu dan akan kembali menjadi debu." Abu yang dipersiapkan pun dapat mengikuti beberapa arahan seperti berikut ini. Yang pertama, abu dapat dipergunakan secara langsung dari hasil pembakaran daun palem kering atau daun-daun lainnya yang telah dikeringkan dan ditumbuk. Dapat juga menggunakan debu atau tanah. Hal ini sesuai dengan makna yang diharapkan dalam mengikuti ibadah Rabu Abu ini, yaitu mengingat tentang keberdosaan, kerendahan, dan kefanaan diri, bahwa kita semua manusia berasal dari tanah dan akan kembali
menjadi tanah. Abu atau debu atau tanah dapat dilarutkan dengan sedikit air atau minyak agar dapat menempel ketika ditorehkan di dahi. Apabila umat kesulitan untuk mendapatkan abu atau debu atau tanah, maka dapat menggunakan benda atau cairan atau larutan lain yang berwarna abu atau hitam yang dapat ditorehkan dan menempel di dahi sesuai dengan penghayatan iman masing-masing. Pilihan ini tentunya dapat dipakai hanya jika tidak dapat menemukan abu atau debu atau tanah. Demikian hal yang dapat disampaikan oleh kami Majelis Jemaat GKI Jati Asih. Selamat mempersiapkan diri dan selamat mengikuti ibadah kebaktian Rabu Abu pada Rabu 17 Februari 2021 pukul 20 malam. Tuhan memberkati.